Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-5. Ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka bima tuliba minka dalilun alantimasil basirati minka. Keluarga besar almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham yang kita sama-sama hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat kelak. Dewan Syariah Yayasan Majlis Az-Zikro, Dewan Pengawas Yayasan Az-Zikro dan Dewan Pengurus serta seluruh jajaran yang lainnya yang kita sama-sama hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Para asatid wal asatidah, wabil khusus santriawan daripada Pondok Pesantren Tahfizul Quran Az-Zikro dan seluruh jamaah halaqah subuh baik yang mengikuti di dalam majlis Az-Zikro maupun yang mengikuti di media sosial, rahimakumullah. Mengawali kajian kitab hikam kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang telah dan sedang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Apakah nikmat-nikmat itu berupa nikmat zahiriyah ataupun nikmat-nikmat itu berupa nikmat batiniyah yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita sejak kita berada di alam rahim ibu kita sampai dengan saat ini, yang tidak terhitung jumlahnya lagi tidak ternilai harganya. Kemudian nikmat apa yang pada pagi hari ini paling harus kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala? Di samping kita mensyukuri nikmat-nikmat yang lainnya, yaitu kita bersyukur kepada nikmat dalam bentuk hidayah yang bernama hidayatut taufiki, hidayah yang paling
tinggi kedudukannya, paling mulia kedudukannya, yaitu hidayah di mana kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayatut taufik, kita dengan mudah, dengan ringan melangkahkan kedua belah kaki kita, melanggangkan kedua belah tangan kita, menghadapkan jiwa serta raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, berzikir dan berdoa sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu harapan kita sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kekuatan, kesabaran untuk memperpanjang iktikaf kita insyaallah sampai dengan datangnya waktu isyraq, dan kita insyaallah akan bersama-sama sholat isyraq, dan kita melaksanakan satu kewajiban lagi, yaitu thalabul ilmi, yang kewajibannya seperti yang sering diulang-ulang oleh Abah, bahwa kewajiban thalabul ilmi adalah melebihi daripada kewajiban sholat, zakat, puasa, ibadah haji, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Karena sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji serta kewajiban-kewajiban yang lainnya, bila tidak memakai ilmu, maka amal ibadahnya, melaksanakan kewajiban-kewajiban itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi kitab pelajaran yang kita pelajari pada saat ini adalah pelajaran makrifat, pelajaran mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu keterangan, la tasihul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang kecuali ia mengenal zat yang ia ibadahi. Pelajaran pada pagi hari ini adalah pelajaran makrifat, pelajaran mengenal zat yang kita ibadahi. Silakan dilihat makalah yang kelima, bab yang kelima. Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basirati minka. Ijtihaduka, sungguh-sungguh engkau, fima duminalaka, pada sesuatu dumina yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala laka untuk kamu, wa taksiruka, dan melalaikan engkau, bima tuliba minka, bima pada sesuatu tuliba yang diperintahkan Allah minka kepada engkau, dalilun alantimasil basirati minka, dalilun itu petunjuk, alantimasil basirati minka, atas butanya al-basirati, mata hati dari kamu, al-basirati, mata hati, minka, dari kamu. Dalilun boleh disebut petunjuk atau yang menunjukkan. Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basirati minka. Sungguh-sungguh
engkau pada sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada engkau, dan engkau melalaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada engkau, itu menunjukkan bahwa engkau adalah buta mata hati engkau. Makalah atau bab yang kelima ini masih erat hubungannya dengan makalah yang keempat, di mana makalah yang keempat menyatakan arih nafsaka minat tadbir, istirahatkan dirimu dari tadbir, di mana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah Al-Khaliq sebagai pencipta, yang kedua adalah As-Sahib sebagai pemilik, yang keempat adalah Al-Malik sebagai raja, dan yang keempat adalah At-Tadbir sebagai pemelihara, pemberi rizki. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bertanggung jawab kepada setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segala urusan makhluk, dari mulai makan minumnya, disebutnya makulat wa masyrubat. Tolong catat baik-baik anakku. Kemudian malbusat, pakaian. Yang ketiga adalah maskunat, tempat tinggalnya. Jadi kalau kita melihat ada bangunan-bangunan rumah yang ada di dunia ini, itu dibangun oleh Allah sebagai tanggung jawab Allah kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mankuhat, pernikahan, sengaja Allah ciptakan laki-laki, ciptakan perempuan, agar terbangun sebuah kehidupan rumah tangga. Maka oleh Allah dinikahkan dengan syariatnya, sehingga kalau kita melihat ada manusia berpasang-pasangan, itu atas tanggung jawab Allah, dipasang-pasangkan oleh Allah. Seliweran kendaraan sana sini, dari mulai motor, sepeda, mobil dengan berbagai macam merek, itu semuanya dihadirkan oleh Allah yang disebut dengan markubat. Ulama katakan bahwa itu semua disebutnya keperluan hidup. Yang pertama, makan minum. Perlu makan minum dalam hidup. Yang kedua, pakaian. Perlu pakaian dalam hidup. Yang ketiga, tempat tinggal, rumah. Perlu tempat tinggal, perlu rumah dalam hidup. Yang keempat, perlu teman hidup, istri, suami. Kemudian yang kelima adalah markubat, perlu kendaraan. Ini semuanya disebutnya keperluan hidup. Dan keperluan hidup dari yang 5 tersebut tadi itu duminalaka. Lihat, duminalaka telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kamu. Makan, minum, pakaian, rumah, istri, suami, kendaraan, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salah satu contoh ketika kita hidup di alam rahim ibu kita yang lamanya kurang lebih 9 bulan 10 hari. Ketika kita berada di alam rahim ibu kita hidup atau? Jawabannya kita hidup. Kenapa kita hidup? Karena Allah telah mengirim rizki kepada kita ketika kita berada di alam rahim ibu kita. Kalau Allah tidak bertanggung jawab akan rizkinya ketika kita berada di alam rahim ibu kita, niscaya kita akan mati dalam rahim. Padahal di dalam rahim ibu kita itu tidak ada Alfamart, tidak ada Indomaret, tidak ada warteg. Tapi Allah yang mengirim rizki ke dalam rahim ibu kita untuk bertahan hidup kita dalam rahim. Kemudian setelah kita keluar dari rahim ibu kita, berapa lama kita hidup dengan ibu dan bapak kita, sama sekali bahwa kita tidak nyangkul untuk mendatangkan beras, untuk mendatangkan sayuran. Berapa lama kita tidak kerja di sebuah perkantoran, berapa lama kita tidak berdagang. Akan tetapi bahkan pun sampai usia sekarang nih adik-adik sekalian, makan atau tidak, minum atau tidak, pakaiannya keren-keren atau tidak, tempat tinggalnya hebat atau tidak, hebat. Pernah cari makan, pernah cari minum, pernah cari rumah seindah Azikro ini, pernah? Pernah tidak? Hanya setelah besar, setelah dewasa, mulai bawa map ke Alfamart, mulai bawa map ke kantor-kantor sehingga kita menjadi pekerja. Mulai ada lahan kita cangkul, mulai ada lahan kita garap. Maka dengan bekerja di Alfamart kita digaji dalam 1 bulan 2,5 juta. Mulai ketika kita bekerja menjadi PNS atau swasta digaji dalam 1 bulan 5 juta. Mulai kita bekerja di sawah, sawah mendatangkan padi, beras, sayur-sayuran. Maka sedikit demi sedikit dengan perjalanan hidup kita bekerja sebagai petani, bekerja sebagai pedagang, bekerja sebagai PNS, bekerja sebagai pekerja swasta, maka seolah-olah yang mendatangkan rezeki itu adalah pertanian kita. Seolah-olah yang mendatangkan rizki itu adalah perdagangan kita. Seolah-olah yang mendatangkan rizki itu, yang mendatangkan uang itu adalah tempat pekerjaan kita. Padahal kita telah lama dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam perut kita siapa yang berikan rizki? Pada saat kita jeda antara lahir sampai dengan dewasa, siapa yang berikan rizki? Kenapa tiba-tiba keyakinan kita menjadi berubah? Bahwa kantor yang dapat memberikan rizki, bahwa sawah yang dapat memberikan rizki, bahwa perdagangan yang dapat memberikan rizki. Padahal sawah itu hanya sebagai keran saja. Padahal warung, toko itu sebagai keran saja. Padahal pekerjaan kita di kantor sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai itu semuanya keran saja, keran-keran rizki yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang mendatangkan rezekinya adalah Allah. Hati-hati. La ilaha la raziqa illallah. Tidak ada ilah yang dapat memberikan rizki, satu-satunya di dunia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 14,5 abad yang silam Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi
illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi, dari mulai yang kecil sampai dengan yang besar, ikan hiu yang besar seperti gajah, itu semuanya Allah yang memberikan rizki. Abah kemarin bercerita, karena ini masih ada kaitan dengan makalah yang kelima. Nabi Musa ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang rizki. Ketika Nabi Musa mendapatkan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah, sekaligus Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Musa sebagai nabi dan rasul untuk berdakwah kepada Fir'aun laknatullah alaih yang telah sangat sangat rusak keyakinannya sehingga mengaku ana rabbukumul a'la. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun berdakwah, karena Fir'aun sudah melewati batas, melampaui batas, mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Ketika Nabi Musa turun dari Tur Sinai, dari Bukit Sinai, karena pada saat itu berangkat ke Mesir untuk menjumpai ibu dan bapaknya, tapi kehendak Allah di perjalanan Nabi Musa diperintahkan untuk berdakwah, diangkat menjadi nabi, menjadi rasul. Maka ketika turun dari Bukit Sinai, maka kambing pun digiring oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Musa, apa yang kau lakukan? Menggiring kambing ya Rabb. Apa maksud engkau menggiring kambing? Kalau saya tidak bawa kambing, bagaimana saya makan? Bagaimana istri saya makan? Bagaimana anak saya makan? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di depan engkau ada apa Musa? Ada batu ya Rabb. Coba engkau batu itu pukul oleh tongkat engkau. Dipukul batu, belah menjadi dua. Ada apa Musa dalam batu? Ada batu lagi ya Rabb. Pukul lagi itu batu yang kedua, oleh tongkat engkau dipukul. Maka dalam batu ada apa wahai Musa? Ada batu lagi yang ketiga wahai Rabb. Pukul lagi itu batu yang ketiga, dipukul lagi oleh Nabi Musa. Maka di batu yang ketiga ada seekor ulat gemuk, lebih gemuk dari santri-santri di sini, sedang memakan daun yang fresh, segar makanannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Musa, dekatkan telinga engkau ke mulut ulat. Apa yang sedang dilakukan oleh ulat? Ulat sedang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana man yarani wa ya'rifu makani wa yarzuquni wa la yansani. Maha suci Allah, Zat yang selalu memandang aku walaupun aku dalam batu yang ketiga. Maha suci Allah yang selalu mengetahui aku walaupun aku ada dalam batu yang ketiga. Maha suci Allah yang senantiasa mendatangkan rizki kepadaku. Wala yansani, dan Allah mendatangkan rizki kepadaku, tidak pernah lupa kapan aku harus makan, apakah pagi dan sore. Allah tidak lupa mengirim makanan kepada aku walaupun aku berada dalam batu yang ketiga. Maka Nabi Musa berangkat, ditinggalkan itu semua asbabnya. Kambing ditinggalkan, berangkat hanya berdua dengan istrinya dan anak yang sedang dikandungnya menuju Mesir. Karena yakin bahwa di mana saja kita berada, walaupun seperti seekor ulat yang ada dalam batu yang ketiga, Allah akan bertanggung jawab dengan rizkinya. Ada sebuah cerita, seseorang ingin menguji Allah Subhanahu wa ta'ala.
bahwa Allah Subhanahu wa taala ada khairur razikin, sebaik-baik zat yang dapat memberikan rezeki kepada setiap makhluknya. Dia datang berjalan sehingga bertemu sebuah hutan. Di dalam hutan itu ada goa, dan ia menyendiri di goa, bukan cuma menyendiri, diikat tangan kanan, diikat tangan kakinya oleh dianya sendiri untuk menguji apakah Allah mendatangkan rezeki ketika aku berada di alam goa. Dan aku mengikat diri tanganku, kakiku diikat, sehingga aku tidak mampu bergerak untuk mencari rezeki. Begitu. Maka ketika itu tiba-tiba hujan besar. Kemudian setelah hujan besar, ada satu rombongan yang sedang memburu di hutan tersebut. Karena hujan besar, akhirnya masuk ke dalam gua tersebut. Aneh, di dalam gua ada seorang yang sedang terikat dua kakinya, terikat dua tangannya. Kemudian kata yang pemburu itu, kasihan barangkali dia belum makan. Ini orang diikat oleh orang lain supaya mati. Akhirnya dia buka, dia punya ompreng, kemudian dikasih makan. Akan tetapi sengaja orang yang mengikat diri, mengikat tangan dan kakinya itu dengan dirinya sendiri, tidak mau membuka mulutnya. Pas dimasukkan makanan, langsung giginya ditekan untuk tidak bisa memakan apa yang diberikan oleh tukang pemburu itu. Akhirnya kasihan, dia takut mati, diambil dia punya golok, begitu congkel aja itu giginya supaya mangap sedikit, begitu. Pas mau dicongkel baru dia buka, takut kena luka dia punya bibir. Akhirnya dia mangap, akhirnya makan satu ompreng. Begitu Allah mengirimkan, padahal itu sesungguhnya ompreng buat orang pemburu, tapi ternyata kehendak Allah Subhanahu wa taala, kamu bikin ompreng karena di dalam gua ada hambaku yang sedang mengikat diri, menguji aku untuk apakah aku khairur razikin atau tidak. Subhan. Kalau nggak percaya boleh coba kayak orang itu, begitu. Bahkan di dalam kubur Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa hum turzaqun, mereka dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala, bertanggung jawab terhadap mereka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizkinya. Oleh karenanya, karena sahib doa oleh arih nafsaka minat tadbir, istirahatkan dirimu dari urusan makan minum kamu, dari urusan pakaian kamu, dari urusan rumah kamu, dari urusan istri kamu. Karena kamu 50.000 tahun lagi sebelum lahir, istri kamu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami kamu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan khawatir kita tidak ganteng seperti Syahrul Khan. Ibu-ibu jangan khawatir tidak cantik seperti Lily Ho yang tercantik di dunia. Kenapa? Karena jodoh kalian sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sebelah sana ada orang yang gak begitu ganteng, matanya buta, buta, istrinya mengalahkan abah, 4 istrinya. Subhanallah. Karena jodoh rizki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bukan mencari makan dan minum, bukan mencari pakaian, rumah, istri dan kendaraan, tapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Apa? Ibadah. Ulama katakan ada 3 yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut di dalam kitab Hikam, yaitu bima tuliba minka. Lihat, bima tuliba minka. Tuliba itu ada 3 isinya. Yang pertama, tuliba itu adalah ibadah. Yang kedua, tuliba itu adalah dakwah. Yang ketiga, tuliba itu adalah khalifah.
Yang terakhir yang paling banyak ditakuti oleh orang-orang yang nggak paham ngaji, makanya suruh duduk ngaji tentang pemahaman khalifah. Yang pertama adalah 14,5 abad yang silam Allah sampaikan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa istisna mufarrag, hanya dan hanya manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dakwah. Ini tuliba yang diwajibkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, mengajak orang lain untuk bisa beribadah. Yang ketiga adalah khalifah. Ini yang harus digaris bawah ini oleh anak-anakku sekalian. Yang dimaksud khalifah itu bukan untuk mendirikan satu kerajaan, satu kekuasaan. Yang disebut dengan khalifah itu di dalam Al-Quran, inni ja'ilu fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi kepada manusia sebagai khalifah. Khalifah itu adalah merupakan kepanjangan tangan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menebar kasih sayang kepada sesama makhluk, menebar kasih sayang kepada sesama makhluk. Ini perhatikan. Kalau ibadah konteksnya pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, membaca Al-Qur'an, puasa dan seterusnya. Kalau dakwah konteksnya antar diri kita dengan sesama umat manusia, sesama umat manusia, menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan pesan-pesan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka menjadi orang-orang yang beribadah. Jadi konteksnya antara kita dengan sesama umat manusia. Sedangkan yang ketiga adalah khalifah. Konteksnya antara diri kita dengan sesama makhluk. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Berkasih sayanglah kalian dengan mereka yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit Allah dan malaikat akan menebar kasih sayang kepada kalian yang ada di bumi. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala digantungkan kepada sejauh mana kita menebar kasih sayang kepada sesama makhluk. Seorang wanita penjina, pelacur, melakukan kasih sayang kepada seekor anjing yang dalam keadaan haus sehingga diberikan minum, Allah ampunkan dosanya dan Allah masukkan ke dalam surga. Seorang wanita solehah mengurung kucing, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sehingga mati, Allah masukkan ke dalam azab api neraka. Inilah 3 unsur pokok, inilah yang disebut dengan maksud hidup. Jadi maksud hidup itu ada 3: ibadah, dakwah, khalifah. Mudah-mudahan ini semua dari ahli-ahli ibadah. Kemudian para dai-dai-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup ibadah, harus menjadi seorang dai, dakwah. Di zaman Nabi Musa alaihi salam ada seorang yang ahli ibadah, yang ibadahnya sudah kurang lebih 500 tahun. Dijumpai oleh Nabi Musa alaihissalam sehingga terjadi sebuah dialog. Nabi Musa alaihissalam seraya ahli ibadah yang sudah ibadah 500 tahun tanpa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, tolong tanyakan kepada Allah, aku nih sudah ibadah 500 tahun tanpa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat surga yang mana yang Allah akan berikan kepada aku? Maka Nabi Musa pun tandang kepada Allah, menghadap kepada Allah, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khairab,
Aku telah berjumpa dengan hamba engkau yang taat ibadahnya sudah 500 tahun tanpa maksiat kepada engkau. Dan ia bertanya kepada aku, suruh bertanya, dan ia meminta aku untuk bertanya kepada engkau, surga yang mana yang engkau akan berikan kepadanya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sampaikan kepada hambaku bahwa ia masuk ke dalam azab api nerakaku. Nabi Musa heran, kenapa ya Rabb, orang yang sudah ibadah 500 tahun kemudian engkau masukkan ke dalam azab api neraka engkau? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ibadah sendiri, tidak mengajak, tidak berdakwah kepada orang lain untuk ibadah seperti ia, membiarkan orang masuk ke dalam azab api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala oleh dia. Maka Nabi Musa alaihissalam paham dengan jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kembali datang kepada orang yang telah ibadah 500 tahun tanpa maksiat itu. Dia sudah berbahagia kedatangan Nabi Musa, akan membawa kabar gembira surga yang mana yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Tapi apa yang terjadi? Zaman Nabi Musa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai hamba Allah, engkau, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam azab api neraka. Kemudian si hamba Allah itu bertanya kepada Musa, apa alasan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah melemparkan aku ke dalam azab api nerakanya, padahal aku 500 tahun ibadah tanpa maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau ibadah sendiri, tetangga engkau tidak diajak ibadah oleh engkau, manusia-manusia tidak diajak ibadah oleh engkau. Engkau enak-enak mau masuk surga sendiri. Begitu rupanya si hamba Allah ini memahami, mengerti bahwa ia betul ibadah sendiri tanpa mengajak orang lain, tanpa dakwah. Maka dia mohon kepada Nabi Musa, sampaikan kepada Allah, aku terima apa yang telah Allah putuskan kepadaku. Gara-gara ibadah sendiri aku tidak berdakwah sehingga Allah lemparkan aku ke dalam azab api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tolong kepada Allah, mohon kepada Allah, itu 7 lubang api neraka ditutup oleh badanku, sehingga badanku dimohon oleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar badanku dibuat besar, sehingga 7 lubang api neraka ditutup oleh badanku yang besar itu, sehingga gara-gara aku tidak mengajak mereka, sehingga karena badan aku dibesarkan menutup 7 lubang api neraka, mereka tidak masuk ke dalam api neraka, terhalang oleh badan aku. Mulai ada risau, ada keinginan untuk menyelamatkan orang lain, bukan hanya menyelamatkan dirinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Musa menyampaikan itu, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia sudah mau berdakwah, dia sudah mau mengajak keselamatan orang lain, bukan hanya menyelamatkan diri. Sampaikan kepada hambaku yang ibadah 500 tahun tanpa maksiat kepadaku, sekarang aku urungkan ia masuk ke dalam azab api neraka. Apa? Maka maksud hidup yang kedua adalah penting setelah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cukup bahwa kita hanya ibadah dan dakwah saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah dalam pertolongan hambanya selama si hamba menolong saudaranya. Kalau kita tidak menebar khalifah kasih sayang di muka bumi kepada saudara-saudara kita, kepada makhluk-makhluk yang lain seperti binatang, maka kita tidak akan mendapatkan pertolongan Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Berkasih sayanglah kalian dengan mereka yang ada di bumi, niscaya kalian akan diberikan kasih sayang oleh mereka yang ada di langit. Allah akan berikan kasih sayang kepada kalian, dan para malaikat akan memberikan kasih sayang kepada kalian. Kalau kalian melakukan kasih sayang kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk yang ada di alam dunia ini konteksnya antara kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita. Yang tidak boleh diberikan kasih sayang
Kata Imam Subki itu ada 5. Tolong catat baik-baik. Walaupun ada perintah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai, tapi ada 5, nggak usah dikasih sayang kalau yang 5 ini. Yang pertama adalah kalajengking. Tahu kalajengking? Tahu kalajengking? Kalau ada kalajengking nggak usah dikasih sayang, bunuh saja boleh. Yang kedua adalah al-fa'ratu. Apa al-fa'ratu itu? Tikus. Tikus boleh dibunuh. Jadi kalau ada tikus bunuh, karena itu ngambil makanan dan kotor, akan menularkan penyakit. Kemudian yang ketiga kalbul uqur, anjing gila. Anjing gila itu boleh dibunuh. Kemudian yang keempat adalah al-hajj, ular yang berbisa. Setiap ular yang berbisa boleh dibunuh. Ular tanah, setiap ular yang berbisa. Yang terakhir kata Imam Subki, tarikus sholat. Tarikus sholat. Apa itu tarikus sholat? Orang yang gemar meninggalkan sholat 5 waktu. Johor enggak sholat, asar enggak sholat, maghrib enggak sholat, isya enggak sholat, subuh enggak sholat, paehan gitu mah. Astagfirullahaladzim. Bunuh boleh. Tapi di dunia akan berhadapan, karena dunia ini punya aturan membunuh setiap orang. Di akhirat ditanya oleh Allah, kenapa itu orang yang kamu bunuh enggak sholat ya Rabb? Oh bagus. Jadi hati-hati kalau orang enggak sholat itu, kata Imam Subki, bunuh. Mantaroka sholatal khomsah faqad kafaru jihar. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu berturut-turut, maka dia telah menjadi kafir yang nyata. Jadi kita jangan mudah mengkafirkan kepada orang. Ternyata di lingkungan kita kalau sudah 5 waktu berturut-turut meninggalkan sholat 5 waktu, ia kafir yang nyata, kata Imam Syafi'i. Bahaya. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, Allah akan cabut nur kesolehannya, kata Rasulullah SAW. Bahaya, celaka orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Allah akan cabut keberkahan hidupnya. Bahaya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, Allah akan cabut keberkahan daripada perniagaannya, pertaniannya, perdagangannya, jabatannya, dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu. Sama sekali tidak ada manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk seluruh manusia. Celaka, kata Rasulullah SAW, bahaya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Pada saat ia meninggal dunia akan menjadi orang yang paling haus, paling lapar, sehingga andai air yang ada di samudra rasanya diberikan minum kepada orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu, tidak akan menghilangkan hausnya, kata Rasulullah SAW. Celaka, bahaya orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Pada saat dimasukkan ke dalam kubur, tanah menolaknya, kubur menolaknya, nggak mau, karena dipaksa masuk ke dalam 7 langkah yang mengkubur. Itu bumi menghimpit daripada orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu, sehingga kata Rasulullah SAW, tulang rusuknya berserakan. Celaka dan bahaya, kata Rasulullah, orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Allah ciptakan namanya ular sujaul akro. Badannya terbuat dari besi, kukunya terbuat dari tembaga. Baru ngomong sudah menakutkan. Aku diciptakan, diutus oleh Allah untuk menyiksa orang-orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Dicabik-cabik badannya sampai hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Celaka dan bahaya orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Ketika dihisab amalnya, maka yang terlebih dahulu dihisab adalah sholatnya. Idza saluhat sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Beres sholatnya,
beres seluruh amal perbuatan yang kecil yang besar yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena salat menjadi wadah daripada amal-amal soleh. Wa idza fasadat, manakala rusak salatnya maka rusak seluruh amal perbuatannya. Walaupun pernah membangun masjid, membangun pondok pesantren miliaran, haji umroh setiap tahun, sholat 5 waktu ditinggalkan, haba aman surah, itu amal-amal baik ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya celaka orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, kata Rasulullah SAW, di akhirat diberikan buku catatan amal diterima oleh tangan kiri, tangan kanannya dibuat kaku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda bahwa ia dalam perjalanan berikutnya akan kesulitan. Apa pelajaran berikutnya itu? Jembat Sirat, dan paling panjang perjalanan 3000 tahun. Jembatan paling kecil, lebih kecil daripada rambut dibelah 7. Jembatan paling curam, di bawahnya itu api neraka. Jembatan di mana kita percaya atau tidak akan melewati jembatan tersebut. Orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu, satu sholat ketika sudah melewati daripada lembah neraka jahanam, satu sholat itu 80.000 disiksa oleh Allah. Kita tinggal hitung saja usia balik kita berapa kali meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau satu waktu 80.000 tahun, 5 waktu 8 kali 20.000. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah yang disebut pima tuliba minka. Dakwah itu pima tuliba minka. Kemudian yang terakhir khutbah itu fima tuliba minka. Salat fima tuliba minka. Kemudian dakwah fima tuliba minka. Kemudian khalifah fima tuliba minka. 3 perkara ini maksud kalian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika yang 3, ibadah kepada Allah, dakwah ilallah, dan khalifatullah fil maka kita sempurnakan. Yang 5 keperluan akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan minum Allah akan sempurnakan, pakaian Allah akan sempurnakan, rumah Allah akan sempurnakan, istri akan datangkan, kendaraan mewah Allah akan berikan. Ketika kita menyempurnakan maksud hidup, maka keperluan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan disempurnakan kepada kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi sebuah pencerahan kepada kita sekalian. Di sana nanya Pak Haji Andang sama Pak Jenderal, Abah, kalau begitu kita nggak boleh bekerja, kalau begitu kita nggak boleh bertani, kalau begitu kita tidak boleh menjadi pejabat. Boleh, akan tetapi pertanian kita harus memiliki nilai ibadah, pekerjaan kita harus memiliki nilai ibadah, jabatan kita harus memiliki nilai ibadah. Begitu. Seperti apa yang pekerjaan kita, pertanian kita, jabatan kita yang memiliki nilai ibadah adalah pekerjaan yang tidak melupakan ibadah kepada Allah. Jabatan yang tidak melupakan ibadah kita kepada Allah. Pertanian yang tidak melupakan ibadah kita kepada Allah. Kalau ada pertanian, pekerjaan, jabatan yang membuat lupa kita kepada Allah, itu yang berbahaya. Yang berbahaya. Jadi jawabannya boleh bertani, boleh berdagang, boleh bekerja, boleh jadi pejabat, asal setiap pertanian, perdagangan, pekerjaan, jabatan kita jangan melupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.